Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Butuh kesabaran ekstra. Penerimaan keadaan berubah dari kebiasaan kita harus di rumah aja akibat penularan wabah virus COVID-19 yang menyebar begitu cepat di Jakarta. Terjadi perubahan perilaku, saudara, tidak dapat bergerak bebas. Walaupun kondisi sangat terjepit, hidup harus tetap produktif, saudara, dengan hidup sehat. Mari kita nyanyikan pujian Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu ya Allah, telah menjauhkan kami dari sakit penyakit dan virus yang mengintai. Kami menyadari kami ada saat ini karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mohon berkat-Mu untuk jemaat Korps 2 Jakarta yang beribadah di rumah melalui online tanggal 31 Mei 2020 ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Letnan Kolonel Seli Poa dan Nyonya Letnan Kolonel Anastasia Poa. Kami mohon kekuatan dan kesehatan untuk opsir pemimpin kami. Mohon berkat-Mu untuk pemain musik dan multimedia. Kami berdoa untuk Kota Jakarta. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Bapak Ahmad Riza Patria, serta jajaran di Pemda DKI dan seluruh warga Jakarta. Mohon bimbingan dan tuntunan-Mu Tuhan untuk Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Menteri-Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Dewan Pertimbangan Presiden, staf khusus milenial. Berikan hikmat-Mu ya Allah, untuk dapat mengatasi dan memutus mata rantai wabah virus COVID-19 dan dampaknya kepada perekonomian rakyat. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk petugas medis, dokter, perawat-perawat, relawan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Juga mohon penghiburan untuk keluarga yang Engkau panggil anggota keluarga mereka karena korban COVID-19 ini. Engkau akan berikan penghiburan yang sejati. Mohon berikan komunikasi antar para pemimpin negara di dunia ini Tuhan, dengan kerendahan hati membantu negara-negara yang terkendala mengatasi wabah virus COVID-19, terkendala karena kurang APD, kurang masker, kekurangan obat-obatan. Bapa, jika kami boleh memohon, Engkau angkat virus COVID-19 dari muka bumi. Berikanlah kami hikmat jika kami harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah menurut kehendak-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita buka buku nyanyian kita di dalam buku nyanyian Balak Selamatan nomor 50. Nyanyian O Kristus Api Penyucian. Mari kita nyanyikan bersama-sama. O Kristus api penyucian, curahkanlah sekarang api-Mu yang dibeli oleh darah Tuhan. Curahkanlah sekarang api-Mu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji. Berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang api-Mu. Api yang sangat dibutuhkan, curahkanlah sekarang api-Mu. Dan beri apa yang diperlukan, curahkanlah sekarang api-Mu. Agar berbuat yang benar, menang seperti pendekar, hidup suci dengan tajaman, curahkanlah sekarang api-Mu. Saya akan memberikan
cerita kecintaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Bulan lalu April pertama istri saya WFH, dan setelah masa habis WFH itu, hari ketiga sebelum akhir WFH itu kalau nggak salah tanggal 12 waktu itu hari Minggu kalau nggak salah, saya pergi ke lab untuk mencek trombosit, ya. Jadi setelah ke Prodia di Kramat Raya, sorenya saya mampir ke Dr. Dan Hidayat. Dr. Dan melihat, dia bilang katanya, Ed, jangan dilihat trombosit ini 174. Besok pasti akan menurun, karena saya curiga ini demam berdarah. Wah, saya juga agak bingung ya. Jadi memang istri saya tuh dalam 3 atau 4 hari terakhir sebelum masuk rumah sakit, kepalanya sakit, nggak bisa makan, tulang-tulangnya seluruh tubuh terasa sakit, dan keluar keringat ya. Lalu hari Senin sore itu saya berusaha ke Mitra Kemayoran, mencari dokter umum yang biasa istri saya dari kantor. Ternyata di rumah sakit dikatakan untuk dokter umum mulai hari ini tidak praktek. Wah, di situ saya agak sedikit bingung ya saudara. Lalu otak saya muter lagi karena istri saya menahan sakit ya. Saya masih berpikir lagi, sus, kalau dokter internis ada? Oh ada. Nanti Pak jam 6. Ya, kami tunggu ya sampai jam 6. Selama menunggu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri saya menahan sakit sampai keluar keringat dingin. Sapu tangan yang ada di kantong saya itu sampai basah. Jadi saya juga agak gelisah ya, kenapa ini gitu ya. Sampai masuk di ruang praktek dokter memeriksa, dan akhirnya dinyatakan bahwa empedunya bengkak dan lambungnya luka. Saudara, puji Tuhan ya, setelah disuntik oleh dokter, istri saya agak tenang, dan kami diarahkan untuk istri saya itu dirawat. Jadi kami memesan kamar, dan memang hari besokannya ternyata trombositnya itu turun lagi ya saudara. Dan agak tenang karena ada yang cerita begini, nanti kalau trombosit itu udah turun, dia akan naik lagi dengan cepat gitu loh. Ya saudara, puji Tuhan, semuanya berjalan baik berkat doa dan support dari saudara-saudara sekalian. Istri saya boleh pulang 4 hari dirawat di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, dan saya merasakan Tuhan menyertai dan menolong saya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya akan memanggil istri saya menyanyikan satu pujian dalam kesaksian ini. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya
Ya Bapak Ibu, Saudara, ada kesempatan bagi kita untuk kita memberikan berkat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah persembahan mingguan yang kita berikan dapat untuk memperlebar kerajaan Allah di Koreps 2 Jakarta. Saudara, mari kita nyanyikan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul pada hari ini di rumah masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di Balak Selamatan Koreps 2 Jakarta. Ya Allah, Engkau akan lawat jemaat-jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kau berkati Tuhan dalam kondisi harus di rumah aja. Biarlah Bapa, mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Juga Engkau akan jaga dan peliharakan dalam keseharian. Juga berkati Tuhan setiap anggota keluarga di dalam pemberian pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Engkau akan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh jatuh di tanah yang subur, dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya." Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak janji yang Allah berikan kepada manusia. Salah satunya adalah ketika Yesus naik ke surga. Pada waktu itu dia berkata akan memberikan penolong bagi manusia. Dan hal itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus yang hari ini kita peringati sebagai Hari Pentakosta. Itulah janji Allah pada manusia, selalu digenapinya. Lalu apa yang terjadi ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup manusia? Ada beberapa hal yang terjadi dalam diri manusia, di antaranya adalah yang pertama ada perubahan dalam hidup manusia. Dan hal itu terjadi dalam diri para murid. Mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa, padahal mereka adalah orang-orang yang sederhana dan tidak terpelajar. Tetapi kalau mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa, itu adalah hal yang luar biasa. Dan Roh Kuduslah yang membuat mereka menjadi demikian. Itu berarti kehadiran Roh Kudus dalam hidup manusia dapat mengubahnya menjadi pribadi yang luar biasa. Dan hal itu juga dapat terjadi dalam hidup kita. Dia dapat mengubah kita menjadi pribadi yang berbeda. Dia dapat mengubah kita menjadi pribadi yang luar biasa. Dan dia pun dapat mengubah kita menjadi pribadi yang istimewa. Dia dapat mengubah nada bicara kita yang sinis menjadi yang baik. Dia dapat mengubah ucapan kita yang menyakitkan menjadi menyejukkan. Dia dapat mengubah cara bicara kita yang menusuk hati menjadi berkat.
Itulah hal-hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itulah kita harus mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Lalu hal kedua perubahan itu disadari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang terjadi oleh para murid Yesus. Ketika mereka berbicara dalam berbagai bahasa, orang-orang yang ada di sekitarnya tahu tentang hal itu. Mereka mendengar para murid berbahasa dalam bahasa-bahasa mereka. Mereka tahu para murid dapat berkata-kata ke dalam bahasa mereka. Dan hal itu juga yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Ketika perubahan itu terjadi dalam hidup kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita harus mengetahuinya. Pada waktu kita berubah ke arah yang lebih baik, maka orang-orang yang ada di sekitar kita harus tahu tentang hal itu. Mereka harus tahu kalau kita berubah. Mereka harus sadar kalau kita berubah. Dan mereka harus tahu kalau kita tidak lagi seperti yang dulu. Itulah yang terpenting dalam hidup kita. Supaya melalui semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Lalu hal ketiga yang menjadi berkat dalam hidup kita adalah Roh Kudus dapat melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Hal itu juga yang terjadi dalam diri para murid. Mereka yang adalah nelayan biasa tiba-tiba dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Petrus yang adalah seorang nelayan biasa berubah menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Sehingga ketika dia berbicara tentang kasih Tuhan, ada 3.000 orang bertobat. Begitu juga dengan murid-murid yang lainnya. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa dan semuanya itu terjadi karena Roh Kudus yang mengurapi mereka. Roh Kudus yang tercurah dalam hidup mereka. Dan hal yang sama juga dapat terjadi pada kita yang diurapinya. Ketika kita mengizinkan Roh Kudusnya mengurapi hidup kita, maka hal-hal yang besar dapat terjadi pada kita. Hal-hal yang luar biasa dapat terjadi dalam hidup kita, dan hal-hal yang hebat dapat terjadi dalam hidup kita juga. Kita dapat dipakai menjadi berkat Allah yang besar, walaupun kita berada di rumah. Kita dapat mengatasi masalah-masalah yang besar dalam hidup kita. Dan kita pun dapat mengalami lawatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita belum memahami. Tetapi kita percaya Roh Kudus dapat menolong kita dalam mengatasi masalah-masalah kita. Roh Kudus dapat menolong kita dalam menyelesaikan persoalan hidup yang ada, dan Roh Kudusnya pun dapat menolong kita dalam menghadapi hal-hal yang sulit ditangani. Bahkan firman Tuhan berkata, Roh Kudus dapat membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak
ucapkan. Karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan dan pergumulan kita. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini, karena Roh Kudus siap membantu dan menolong kita dengan hal-hal yang luar biasa. Serahkan semua yang saudara hadapi kepadanya, maka Dia pasti akan menolong saudara. Walaupun saudara ada di rumah, tetapi Roh Kudus pun ada bersama dengan saudara. Roh Kudus hadir bersama saudara untuk membantu dan menolong saudara. Sementara pujian ini dialunkan, saudara dapat menggunakan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih karena kehadirannya, maka kami diberkati, dikuatkan, dan diberi pertolongan dalam segala sesuatunya. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang menaikkan doa kepada Tuhan. Engkau tahu masalah mereka, tantangan mereka, dan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang mengatasi dan menyelesaikannya. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati dan usaha pekerjaan jemaat kami di Korop 2 ini. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka, juga anak-anak mereka. Jemaat yang sakit dan juga sudah lansia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan pada mereka. Ini Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.